semuanya, perkenalkan nama saya Anggrena Borsitorus. Saya dari kelas 10-5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Undang-Undang Dasar tahun 1945. Di sini saya akan menjelaskan 7 poin atau 7 unit. Unit pertama itu tentang pengenalan konstitusi dalam pengalaman hidup sehari-hari. Konstitusi hadir dalam kehidupan kita melalui berbagai aturan yang mengatur bagaimana kita beraktivitas. Sebagai warga negara, mulai dari hak mendapat pendidikan, kebebasan beragama, hak menyampaikan pendapat, hingga kewajiban untuk menaati aturan hukum dan menghormati orang lain. Setiap pelayanan publik yang kita terima, semuanya itu berasal dari prinsip-prinsip dari aturan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dengan mengenal konstitusi, kita menjadi lebih sadar bahwa setiap tindakan kita terhubung dengan aturan dasar negara, sehingga mendorong kita untuk bersikap taat hukum, bertanggung jawab, dan berpartisipasi dalam kehidupan bernegara. Unit kedua, pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari. Norma yaitu mengatur perilaku atau tindakan manusia. Norma dapat berupa norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum yang semuanya membimbing kita dalam bertindak. Misalnya, menghormati orang tua, berkata sopan, tidak mencuri, menaati aturan lalu lintas, dan membantu sesama. Dengan mengenal dan memahami norma, kita belajar membedakan mana perilaku yang benar dan mana yang salah, serta menjadi pribadi yang bertanggung jawab dalam pergaulan dan kehidupan bermasyarakat. Unit ketiga atau poin ketiga, hubungan erat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila adalah dasar negara dan sumber dari segala hukum di Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk aturan dasar negara. Pancasila memberi arah dan jiwa, sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 bersumber dari dan berlandaskan Pancasila. Unit keempat mengenai membuat kesepakatan bersama. Kita ketahui, membuat kesepakatan bersama itu adalah proses mencapai keputusan yang disetujui oleh semua anggota kelompok. Dilakukan melalui musyawarah dengan saling menghargai pendapat dan mengutamakan kepentingan bersama. Tujuannya itu untuk menciptakan kerjasama, tanggung jawab, dan kedamaian dalam suatu kelompok. Dan sikap yang jujur, adil, terbuka, dan disiplin itu merupakan sikap yang diperlukan dalam membangun kesepakatan bersama. Dengan kesepakatan bersama, terciptalah suatu persatuan dan keteraturan di lingkungan, keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Unit kelima, produk dan hierarki perundang-undangan. Produk dan hierarki perundang-undangan itu adalah susunan tingkat aturan hukum yang memastikan setiap peraturan tidak bertentangan. Dengan aturan yang lebih tinggi, Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar negara tertinggi, lalu diikuti MPR, Undang-Undang hingga PD atau peraturan daerah. Hierarki ini penting agar hukum berjalan tertib, jelas, dan memberikan kepastian bagi masyarakat. Unit ke-6 tentang hubungan antar perundang-undangan. Hubungan antar perundang-undangan adalah keterkaitan antara berbagai tingkat aturan hukum agar setiap regulasi saling mendukung dan tidak saling bertentangan. Peraturan yang lebih rendah harus mengikuti peraturan yang lebih tinggi, sehingga tercipta keselarasan, kepastian, dan ketertiban dalam melaksanakan hukum. Poin terakhir, unit 7, menganalisis produk perundang-undangan. Menganalisis produk perundang-undangan adalah proses menilai suatu peraturan untuk melibatkan
apakah isinya jelas, sesuai dengan aturan yang lebih tinggi, dengan analisis yang tepat. Kualitas dan keberlakuan suatu peraturan dapat dinilai secara objektif dan akurat. Mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan kepada kalian mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bye-bye!